tolong menghargailah. Kasihan penciptaan ini. Jauh pikiran saya untuk saya meres Lesti apa, saya masih bisa cari nafkah. Kenapa nama saya nggak ditulis? Dengan tidak ditulis kan hak ekonomi saya hilang. Saya tahu itu basar-basarnya Lesti. Basar-basarnya Lesti. Musik semakin mudah dikenal, terutama di era digital saat ini. Bahkan beberapa penyanyi seringkali mengcover ulang satu atau beberapa lagu yang kemudian digemari oleh masyarakat. Di satu sisi sih menguntungkan, karena lagunya jadi terkenal, penyanyinya juga terkenal. Tapi ini menjadi masalah baru ketika ada undang-undang hak cipta di mana pencipta lagu yang dilupakan atau bahkan dirugikan. Dan sudah ada di studio eksklusif bersama saya, ada Bang Yoni Dores. Apa kabar Bang Yoni Dores? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah datang. Ini aku manggilnya Bang Yoni atau Pak Yoni? Apa aja. Apa aja. Biar lebih akrab aku panggil Bang Yoni aja Bang. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke sini, dan kita memang sengaja mengundang Bang Yoni karena memang lagi rame banget nih Bang Yoni, sehari 2 hari ini warawiri di layar televisi, dan ada yang disampaikan, ada kita sebutlah ada semacam gugatan atau somasi terhadap salah satu artis. Bang Yoni boleh cerita kenapa kemudian itu muncul, kenapa kemudian masuk ke ranah hukum, seperti apa nih Bang? Sebetulnya sih saya nggak ada pikiran untuk ke situ awal. Saya pengen baik-baik lah. Saya udah hampiri ke rumah Lesti, ya. Oke. Pertama sekali saya cuma didiemin di depan pagar aja kan. Nggak, ya maksudnya gimana layaknya lah. Tamu biasanya nyuruh dulu lah masuk ke dalam, walaupun apa kan ada yang nyambutnya depan kan, nggak tahu ART atau apa, yang penting ada nyambutnya berarti kan. Udah begitu aja. Terus 3 hari lagi saya datang lagi sekalian bawa somasi. Oh, berarti yang pertama itu memang niatnya datang silaturahmi lah, Ya, seperti itu. Oke. karena sebenarnya saya nunggu dari Lesti apa pembicara dari Lesti soalnya gitu. Say hello lah, mau lewat WA kayak apapun. Karena saya kan bukan baru gitu di dunia ini kan. Semua Inul juga, Arjuna Buaya, semua kan lagu saya. Betul. Nggak pernah saya bikin rese. Kan kalau masalah gitu-gitu bisa ditanya ke artis-artis saya yang pernah pakai apa, pernah dirugikan sama saya apa gimana gitu. Makanya semua kaget ngeliat saya gitu. Nah terus yang kedua, saya hubungin lawyer saya. Ini gimana mau konfirmasi nih kalau nggak bisa ketemu gini? Iya, oke. Di kedua pun tidak ada. Nah, kedua, ini kita somasi aja. Kalau somasi mungkin keluar. Oh, oke. Minimal dia seperti balik itu. telepon. Somasi lah, kita datang sama pengacara semua sana ke rumah Lesti. Sama juga, cuma di pembantunya apa nggak tahu apa. Ada apa mas? Nyampein somasi apa ya? Percuma kan kita ngomong. Udahlah sampein aja ini surat somasinya. Oke. Kita lama nunggu tuh. Saya berpikir dengan somasi itu dia tergerak untuk menghubungi gitu. Nggak ada pikiran buat apa-apa. Tujuannya memang cuma pengen, masa sih nyanyiin lagu saya tapi nggak kenal penciptanya. Betul. Itu doang. Nggak ada. Seminggu apa 2 minggu ya, kesana lagi bawa somasi kedua. Nggak tahu yang somasi 1 apa kedua yang jawabnya tuh apa manajemennya. Artinya manajemen menjawab itu menemui Bang Yoni? Oh enggak juga. Cuma balas surat itu, Anda salah alamat, Lesti adalah di manajemen dia apa Trinity apa. Saya bilang saya nggak pernah tahu Lesti di mana karena memang tidak pernah dipublikasikan. Kalau Lesti manajemennya mana gitu. Kalau seperti lagu saya kan agak dipublikasikan juga. Publishernya saya ada di PT Arga, tahu semua kan. Ini cuma apa salah alamat. Udah kita kasih lagi somasi kedua.
masih juga nggak ada respon. Saya bukan ingin masalahkan itunya, bukan. Saya ingin ketemu aja. Maksudnya apakah benar ini Lesti yang nyanyi? Inisiatif siapa? Iya. Inisiatif sendiri apa orang lain? Kalau orang lain siapa yang suruh? Cuma minta itu aja. Karena apa? Sampai nama aja nggak ditulis. Pengennya cuma ngomong. Nama, maksudnya dalam video klip yang kemudian lagu yang dinyanyikan oleh lagu di covernya gitu maksudnya. Judul idealnya kan pencipta siapa gitu, kan. gitu. Oke. Itu tidak ada juga. Ya. Maksudnya saya jadinya begini juga maksudnya mewakili pencipta lain lah. Semua tuh keluhannya itu. Kenapa sekarang tiap pakai lagu kok nggak pernah mengabaikan sang pencipta? Maupun di panggung sekalipun cuma disebut dipopulerkan, nama pencipta nggak pernah disebut. Nah, yang ketiga saya kasih somasi masih juga nggak ada jawaban nih. Saya tunggu 3 bulan. Dari somasi ketiga? Ya. Oh, oke. Saya tunggu 3 bulan, masih nggak ada sama sekali. Saya ngerasa saya orang tua, maksudnya cuma pengen dihargai sama anak kecil, gitu kan. Saya pikir Lesti kan orang Cianjur, orang Sunda lah, pasti beradab gitu, maksudnya tahu sopan santun gitu kan. Cuma pengen itu aja. Masih nggak ada juga. Setelah 3 bulan baru saya buat laporan ini. Bikin laporan aja. Mungkin nongol kalau dilapor gitu. Tapi setelah dilaporin masih juga nggak ada ini. Jadi kayak nantang, emang kayak nantang perasaan saya gitu. Ya mudah-mudahan sih enggak, tapi kalau memang nantang ya boleh buat lah gitu kan. Artinya berarti sekarang somasi-somasi itu sudah masuk ke ranah hukum ya, Bang, dan mungkin proses sedang berjalan gitu. Cuman ini lagu yang dinyanyikan oleh Lesti ciptaannya Abang sendiri, ini ada berapa lagu yang kemudian disebutlah dipermasalahkan oleh Abang karena tidak ada izin atau tidak ada soal itu? Ada berapa lagu, Bang? Sebenarnya yang utamanya sih itu, yang lain juga ada, Arjuna Buaya dia nyanyi juga. Cuma saya belum terlalu masalahin itu semua, coba. Satu dulu lah, induknya coba akuin dulu, nyanyi nggak, cuma pengen itu aja. Yang satu itu tuh judulnya? Biar bagai ranting keling. Oke, sebelumnya sudah ada penyanyi aslinya belum, Bang? Iis Dahlia, itu kan topnya mah Iis Dahlia. Nah ya oke, berarti kenapa ada beberapa lagunya Lesti yang dinyanyikan, lagunya Abang yang dinyanyikan oleh Lesti yang di cover ulang, sebutlah seperti itu. Tapi kenapa kemudian Abang berfokus pada satu lagu? Lagu itu lagi booming, lagi naik lagi gitu. Oke. Makanya lagu itu banyak netizen bilang, wah lagu yang mana sih lagu kalau nggak dibawain Lesti kan nggak top. Itu lagu udah top, makanya dibawain Lesti. Itu kalau nggak top ya nggak mungkin dibawain Lesti juga buat apa. Gitu. Oke. Jadi karena booming itu semua orang mengenal, apalagi dinyanyikan oleh seorang Lesti, tapi lupa sama siapa yang menulis, yang punya ide, yang punya karya itu sendiri. Netizen kan bisa lihat lah di YouTube gitu ya, bisa buka. Berapa viewers lagu itu, penyanyi yang bawain lagu saya yang resmi pakai izin ya. Kalau saya itu udah sampai 300 juta. Gitu viewernya. Nah, sekarang di netizen bilang lagu apa nggak tahu segala macam. Ya, karena itu persoalannya. Tidak ada nama pencipta, gimana Mas? Jadi bukan cuma ya perlu menghargai lah. Iya, cuma itu aja. Ide kreatif seorang pencipta lagu yang terabaikan, tersingkirkan lah seperti sekarang itu. Kan tahu sendirilah kehidupan pencipta itu seperti apa. Cuma pencipta karena kurang ada keberanian aja. Bisanya cuma ngeluh aja gitu. Nah sementara saya kan di Lira. Lira ini LSM Lira. Iya. LSM Lira ada beberapa ini kan. Nah saya sebagai ketua harian di BCI di Lira nih, Bela Hak Cipta. Jadi maksudnya saya ketua harian BCI tapi saya diginiin masa diam aja gitu. Jauh pikiran saya untuk saya meres Lesti apa, saya masih bisa cari nafkah, masih bisa cari uang. Nggak mungkin lah, haram buat saya kalau untuk meres gitu. Bang, saya tapi cuma pengen swan aja, silaturahmi yang tadi Abang bilang gitu. Bang, tapi kalau kemudian ini masuk ke ranah hukum, kemudian kalau kita lihat beritanya ya Bang,
akhirnya ada pasal yang disangkakan buat Lesti, pasal 113 Undang-Undang Junto pasal 9 kan, Undang-Undang tahun 2014. Itu kan soal hak cipta, soal royalti. Ujung-ujungnya dari royalti ini adalah komersil. Apa tanggapan Abang ketika kemudian meskipun tadi Abang bilang hanya sowan silaturahmi, tapi buntut dari ketika ini masuk ke ranah hukum, berarti secara tidak langsung ada komersil yang istilahnya minta dipertanggungjawabkan atas viewers, kan itu kan di platform itu kan juga menghasilkan ya Bang ya, kita tidak bisa menutup mata soal itu gitu. Apa tanggapan Bang Yoni dengan hal itu? Sebetulnya saya tidak berpikir sampai sana tadinya. Jadi karena setelah saya lihat, ya itu masalahnya tadi, kenapa nama saya nggak ditulis? Dengan tidak ditulis kan hak ekonomi saya hilang. Kemana royaltinya jatuhnya? Oh oke. Iya kan, misalnya sekarang kan bagian royalti misalnya LMKN, iya, gitu kan. LMKN bingung kan lagunya siapa sih nih? Nah maksudnya untuk yang gitu-gitu aja itu berarti hak ekonomi saya udah hilang sekali. Oke. Berarti memang ya ada hak ekonomi komersil tadi yang memang sebenarnya diperjuangkan selain masalah sowan-sowannya tadi gitu loh. Oke, tapi sampai hari ini setelah laporan itu masuk tanggal 19 ya, sekitar 19-an ya? 18 masuk. At least sudah beberapa hari nih, udah hampir seminggu lah ya. Sudah ada perkembangan baik dari pihak kepolisian atau dari belum polisi. Polisi belum gitu. Tapi dari itu juga sama sekali belum. Apalagi itu. Dengan warawiri Bang Yoni di televisi? Tidak ada respon sama sekali, Bang? Tidak ada. Itu yang saya ngerasa tidak dihargai. Makanya kalau mau tanya saya gitu, silakan tanyalah ke Inul yang paling dekat sama saya. Bagaimana saya gitu, apa saya suka ngeresein apa gitu. Kan? Jadi maksudnya, dan saya karena ini jadi rame begini, maksudnya buat pelajaran buat penyanyi-penyanyi lain. Tolong kalau pakai lagu siapapun utamakan, tolong penciptanya, namanya ditulis, hak ekonomi mereka hilang. Sekarang dari perdagangan aja udah nggak ada, ya kan? Udah parah dunia musik di Indonesia nih. Sekarang Bang, gitu ya. Kalau tadi Abang bilang dekat sama Bunda Inul, atau lagunya yang dibawakan oleh Lesti tadi adalah lagunya Bunda Iis Dahlia juga kan. Pernah mencoba untuk lewat dua artis senior itu nggak, untuk istilahnya membuka pintu lah untuk menuju artis utama ini nih yang lagi. Saya nggak mau ngelibatin sebetulnya kan, karena mereka juga artis kan, dengan ada di medsos di apa mereka tahu lah. Gitu. Cuma Inul pernah WA saya, kenapa Mas? Kok aku dengar rame-rame gini? Masalah lagu lah Lesti ini. Sebatas itu aja? Oh no ya, ya wes. Dia juga, Inul juga nggak mau, takut bawa-bawa gitu. Iya, takut terseret ya, Bu, yang bukan kapasitasnya dia juga gitu. Padahal yang saya tahu kan, Lesti ini dari dulu kan anaknya Iis Dahlia lah yang saya tahu gitu kan. Iya. Nah, sutra lagu itu juga dipopulerkan sama Iis Dahlia gitu. Lagu itu sebenarnya sama Iis Dahlia itu tahun berapa Bang? Yang kemudian di cover Lesti 2018 ya? Sebenarnya 90 berapa ya? Oke, berarti tahun 90-an sudah dipopulerkan oleh Iis Dahlia. Itu kemudian jadi lagu kedua Lesti itu. Iis Dahlia itu tuh. Awalnya yang Cinta Bukan Kapal. Setelah Cinta Bukan Kapal yang kedua itu. Kemudian dipopulerkan lagi oleh Lesti di 2018. Iya. Saya nggak ngerasa dipopulerkan oleh Lesti ya. Udah mungkin digaungkan lagi lah, atau dinyanyikan lagi, di cover ulang oleh Lesti yang notabene saat itu memang sudah punya nama sebagai penyanyi dangdut pendatang baru seperti itu. Ketika Abang melihat pertama kali artis ini menyanyikan lagunya Abang, itu kapan dan apa yang Abang pikirkan ketika itu? Maksudnya apakah biasa saja, kemudian seiring berjalannya waktu ternyata itu terus makin populer, kemudian baru Abang merasa resah dengan soal hak cipta, atau memang seperti apa nih Bang? Enggak, jadi dari tahun sebelum 2017 juga saya udah tahu,
dia show di mana panggung-panggung. Iya. Kalau saya masalahin itu lebih berat lagi urusannya. Iya kan? Iya. Masalah saya nggak mau ngurus sampai ke situ gitu. Karena ya seperti urusan Agnes Madani kan gitu, sama Ari Bias. Kan persoalannya persoalan manggung. Ya kan? Saya nggak mau persoalan itu karena banyak sekali yang pakai lagu saya di panggung itu. Enggak. Jadi saya minta yang kecil aja dulu, maksudnya saya gebah pakai yang kecil. Maksudnya ini siapa yang nyanyi, siapa yang suruh, ya kan saya bisa nyusurin gitu kan. Cuma itu doang sih awalnya, siapa yang suruh, terus kenapa nggak nama penciptanya nggak dicantumin, hak ekonomi saya kan hilang gitu. Mau ngobrol biasa aja kalau dia soalnya sebetulnya. Banyak lah artis-artis saya di sana. Kaget juga saya ngelihat saya begini gitu. Benar maksudnya gitu. Ya benar, gimana ya? Habis dibaik-baikin nggak bisa baik gitu. Diharapin datang baik-baik ya, makanya ternyata enggak, malah somasi diabaikan sampai laporan pun sampai detik ini tidak ada kayak gitu. Kalau tadi Bang Yoni bilang hak ekonominya hilang gitu loh. Sebenarnya kalau aku boleh tahu berapa persen sih idealnya gitu loh Abang mendapat, atau sebagai siapapun ya pencipta lagu dengan royalti itu sebenarnya perhitungannya seperti apa dengan untuk lagu? Ya untuk lagu 9%, dengan 9% kalau dari YouTube 9%. 9% dari YouTube gitu. Untuk rentang waktunya itu ada selama apa? Maksudnya kan kalau YouTube itu kan bisa di play terus kan berkali-kali. Ya setahun sekali kan pasti ada. Oke. Berarti ya seharusnya Abang mendapatkan itu ya, yang kemudian tidak sama sekali, bahkan dicantumkan namanya pun tidak, di soan pun tidak. Jadi itu yang membuat Abang kemudian akhirnya serius saya bukan nabi kan, saya bukan malaikat, saya manusia biasa. Pasti ada amarah, pasti ada kan. Maksudnya kesel kan, ngerasa dianggap enteng gitu apa, sementara yang lain-lain aja ya cukup menghargai lah. Gitu kok ini begitu aja. Tapi sebenarnya sebagai pencipta lagu merasa perlu nggak sih Bang, ketika penyanyi siapapun dia, entah terkenal atau tidak, dia mengcover kemudian menguploadnya di platform digital kayak YouTube gitu, itu kan tadi ada nominalnya gitu. Perlu nggak sih, seberapa perlu mereka hanya perlu mencantumkan nama seorang Yoni Dores saja situ sudah cukup, atau tetap harus ketemu, ada perjanjian khusus? Karena gini, kalau YouTube kan udah ada sistem sendiri, ya kan? Mereka udah pasti milahin kan bagian-bagiannya gitu kan. Apalagi kalau misal lagu saya kan publisher, ya kan? Bisa langsung sama publisher sendiri yang atur. Jadi waktu saya somasi Lesti juga bukan tiba-tiba saya somasi begitu, saya ke publisher dulu datang. Apa pernah ngasih izin ini? Nggak pernah Pak Yoni, kenapa? Nggak apa-apa. Mintain surat ya, minta surat dong. Kasihlah surat dari publisher, maksudnya buat kekuatan saya aja gitu, bahwa ini memang nggak ada izinnya gitu kan. Ya, langsung surat, langsung Abang proses juga ya. Terus tanggapan sesama pencipta lagu? Kalau semua pencipta lagu dukung saya. Pasti ya, karena merasa cuma netizen gitu. Kalau pencipta semua dukung saya. Netizen ini tidak mendukung, justru memperkeruh suasana karena dia akan berargumennya lain nih. Mbak Yuni kalau ini ngecek-ngecek ini ya, mereka akan beranggapan pansos. Siapa Yoni Dores? Tiba-tiba muncul dan ibaratnya mengusik seorang artis terkenal. Lesti, Lesti kaya. Betul. Aduh. Apa tanggapannya Bang? Haram buat saya kalau saya harus meres Lesti. Saya masih bisa cari uang. Gitu. Ini bukan memeras, ini hanya meminta haknya soal. Saya bilang meminta juga enggak kan, saya belum. Saya cuma pengen soal sama Lesti. Tapi dengan mengajukan gugatan itu? Iya, karena dia nggak datang jadi nggak ngerespon saya. Akhirnya saya memperjuangkan hak. Iya, akhirnya itu kan jatuhnya. Awal nggak ada sama sekali. Awalnya sama sekali nggak niat ya Bang ya? Nggak, cuma minta soal aja. Dia gimana sih penyanyi bawain lagu si pencipta tapi nggak kenal penciptanya, gimana? Aneh banget ya. Atau jangan-jangan nggak tahu? Atau jangan-jangan nggak tahu penciptanya siapa? Kalau nggak tahu kan mustahil juga kan. Itu lagu isi selalu sama Lesti terus dari mulai
Ya. Gimana Bang? Dianggap pansos, dianggap cari apa ya? Cari momen. Momen buat apa? Momen buat biar boleh bilang blow up lagi atau seperti yang tadi Abang bilang sendiri karena Lesti kaya, Lesti terkenal, dianggap memeras. Apa tanggapan Abang? Saya bukan tipe itu ya. Enggak lah, jauh saya untuk meras Lesti. Ngapain? Lesti juga dapat susah payah kok dapat harta itu. Masa saya mau peras? Berasa kok sama saya cari duit tuh gimana susahnya. Saya 35 tahun udah di industri musik. Iya. Pencipta, makanya ya aneh aja. Selama ini Abang pernah mempermasalahkan dengan artis lain selain dengan Lesti? Sama sekali nggak pernah? Tidak pernah saya bermasalah. Dari dulu. Berarti ini pertama? Iya. Cuma karena ngerasa nggak dihargain aja. Itu saya sampai somens 3 kali kok nggak ada WA, telepon, gimana mas? Maaf mas, aduh saya gini. Saya nggak tahu apa gimana gitu kan. Saya kadang bilang nyanyi di Subang apa? Wah ini lagu Wiran Pikering, ini lagunya Mama Iis ya. Bang, tapi kalau penyanyi lain sebutlah bukan Lesti yang tidak terkenal, yang tidak terlalu terkenal atau penyanyi daerah, kemudian dia juga mengcover lagunya ciptaan dari Bang Yoni, kemudian dia juga mengupload ke platform itu. Kan kita nggak bisa ngontrol ya, atau Abang sendiri nggak bisa ngontrol siapa aja sih yang nyanyiin lagu itu. Gimana Bang dibandingkan dengan apa hanya karena Lesti terkenal kemudian Abang mengejar yang ini, yang lain-lain tidak terlalu dikenal? Saya udah tahu siapa yang bawain lagu-lagu saya, penyanyi-penyanyi dari keluaran ya tahu saya. Tinggal tunggu mana ya, saya lihat yang ini gimana sampai. Oh, satu-satu diproses, mana melihat respon, melihat hasil di momen ini. Saya buat pelajaran buat artis yang lain gitu maksudnya. Kasihanlah pencipta. Ya bukan kasihan saya, kasihan pencipta. Miskin pencipta itu. Iya. Kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang meninggal dalam keadaan apa-apa. Ya mau mengubur aja sampai kesulitan. Sulit gitu. Makanya saya aktif di organisasi ya, masalah gitu-gitu. Dari mulai zaman pembajakan, saya tim pembajakan. Iya. Sekarang masa saya sendiri digituin, diam. Iya, terus gimana kayak anggota-anggota lain lagu sendiri digituin aja diem, masa ketua harian begitu. Yeah. Tapi Bang, kalau melihat fenomena sekarang kan memang banyak yang dengan sangat mudah ya mengcover itu gitu. Sebenarnya kalau menurut Abang sebagai pencipta lagu nih, kalau misalnya sudah katakanlah tidak diawali dengan sowan, tidak diawali dengan izin, tapi kemudian di endingnya nggak selalu seperti ini, atau di endingnya mereka yang inisiatif, itu Abang juga tetap dapat hak ekonomi tadi. Karena ada publisher. Hitung-hitungannya. Oh, oke. Publisher yang urus semua. Oke. Gitu. Saya juga nggak bisa jual sembarangan lagu itu. Gitu. Sekarang ciptaan saya semua di publisher. Misalnya ada yang mau cover lagu saya nih, beli lewat saya nggak berani jual saya. Harus lewat publishernya. Saya paling tertib orangnya. Gitu. Saya nggak berani jual karena udah ada publisher. Lu ke publisher aja. Nih teleponnya. Bukan saya. Itu memang aturan semua pencipta lagu seperti itu ya Bang ya? Gimana? Maksudnya ketika lagu diciptakan, kemudian dia masuk publisher, itu memang ketika penyanyi lain mau nyanyi memang izinnya harus ke publisher? Harus wajib. Oke. Nah, kalau ini Lesti kemudian dianggap tidak izin ke Abang, dia berarti juga tidak izin ke publisher kan? Iyalah, kenapa publishernya juga seolah diam? Kenapa harus seolah diam? Kenapa harus Abang yang kemudian, kenapa Abang tidak mencoba untuk bersama publisher dulu? Gimana publishernya untuk menuntut ini dulu kah? Publisher bukan ngurusin lagu saya aja. Banyak sekali lagu kan. Lagu Mas Dedi aja berapa, hampir 1000 lebih publisher. Cuma kalau ada apa-apa pasti ke saya juga publisher dan gitu. Tapi untuk kasus yang ini, publisher yang tahu duluan itu dari Abang Yoni atau dari publisher dulu yang sounding ke Abang Yoni? Kalau lagu duluan. Duluan Bang Yoni. Makanya saya nanya, ada izin nggak? Saya minta surat.
Dah. Begitu saya somasi pertama nih, yang telepon saya nih langsung bos saya, Pak Iwan Blackboard ya. Telepon saya, ya lu tuntut Lesti ya? Iya. Kenapa emang? Lu tuntut apa? Dia bikin cover nyanyiin lagu gua, tapi nggak ada apa-apa sama sekali. Assalamualaikum aja nggak ada. Oh jadi bukan masalah Lesti nyanyi di Indonesia? Tuh. Enggak lah, nggak ada masalah ke situ. Ya udah deh, gua nggak ikut-ikut. Berarti dari manajemennya Lesti lapor ke Pak Iwan. Tahu, oh kalau Yoni ke Pak Iwan aja, sama Pak Iwan pasti beres. Itu yang tahu. Saya bilang ini urusan lagu, Pak. Bukan masalah urusan Lesti nyanyi di sana. Nggak ada di pikiran saya itu. Kalau saya mau gitu banyak sekali yang begitu. Iya. Iya, saya nggak mau, cuma pengen ngingetin aja. Iya. Lu biar udah kaya, udah lu anak baru gitu, masih banyak masa depannya, masih panjang, bagus gitu ya. Tolonglah bisa menjaga hubungan baik dengan pencipta lagu karena dia sebagai penyanyi. Iya, sekarang misalnya Swan sama saya misal baik misalnya, udah siapa tahu bisa kerjasama. Iya, itu kan. Nah kalau sekarang misalnya ribut-ribut, saya dibayar misalnya sama Lesti, tapi ujungnya jelek pasti. Dia ngerasa tuh pasti diperas sama saya gitu. Padahal kewajibannya sebenarnya ada di situ. Kan jadi serba salah buat saya. Kalau netizen pasti ngomongin saya. Iya, pasti kan? akan menganggapnya seperti itu. Iya. Udah tua aja ini cari buat beli kuburan kali. Coba. Saya tahu itu basar-basarnya Lesti. Yakin, Bang? Yakin. Yang membuat Abang yakin apa? Tadi balas ini udah ngomong, gua garda terdepan buat basar-basar. Sementara di Bali ini pencipta. Ya kan? Hanya karena dia sekarang di industri aja. Kenapa kalau misalnya lagu lu digituin gimana? Jadi ya banyak sih pencipta yang aneh. Aneh, bener-bener tanpa izin yang tadi Abang bilang ya gitu. Bang, tapi kalau misalnya ini nih, kalau ada yang seperti yang tadi disinggung di awal, siapa sih Yoni Dores gitu loh. Tadi sudah di-spill sih, yang juga menciptakan lagu-lagu populernya sejumlah penyanyi kayak Inul Daratista dan dengan Buaya Buntungnya ya Bang ya gitu. Kemudian ada Iis Dahlia juga gitu loh. Abang itu dikenal yang tidak pernah mau muncul, dalam artian cukup karya saya aja gitu. Tapi kemudian Abang kali ini tiba-tiba memberanikan diri muncul untuk kasusnya, sebutlah kalau Abang ini pendatang baru, artis yang baru datang gitu loh. Keberanian Abang ini kan jadi bertolak belakang dari Abang yang dulu yang tidak mau dikenal secara wajah, secara look gitu. Gimana nih Bang? Saya dari dulu bikin lagu nggak pakai nama. Iya, pakai nama inisial. Iya, yang pertama sekali Reosa, ya kan, lagunya Lady Afisa 70 nama begitu, yang di Nafa, yang di ini ke semua. Mau pada protes, kenapa nggak pakai Yoni Dores? Nggak mau, tadi kira dompleng gue bilang. Itu. Tapi bener Abang keluarganya Dedi Dores nih? Sebentar, karena Dedinya masih hidup, gitu. Saya nggak mau pakai nama Yoni Dores ini, gitu. Gue takut bilang dompleng, gitu. Nggak apa-apa dong. Hati gue nggak nyampe. Begitu Dedi meninggal aja, udah meninggal, baru saya pakai Yoni Dores. Bukannya ketika Dedi meninggal kemudian Abang memakai nama itu, justru itu yang lebih dianggap mendompleng karena seolah-olah kayak menggeser atau menggantikan peran Dedi. Seperti itu nggak sih Bang? Nggak tahu ya. Kalau saya sih tadinya begitu. Saya nggak mau pakai nama Dores belakangnya, karena takut dibilang dompleng, karena Dedi lagi hype saat itu kan. Terus ya pokoknya nggak mau aja gitu awalnya. Makin kemarin anak-anak banyak dukungnya, nggak apa-apa Bang, ini karena nama Dores juga kan bukan fam, bukan apa gitu kan, itu cuma
Ini kalau di apa entertain pakai nama ini aja. Yang nyaranin siapa bang? Orang tua papi saya. Oh oke, Pabli deh. Gitu. Bahkan dengan kakak sendiri Bang Yoni nggak mau mendompleng. Baru setelah Bang Dedinya nggak ada, baru Bang Yoni muncul gitu loh. Tahun berapa Abang menggunakan nama Dores itu resmi untuk semua lagu-lagunya? 2000 gitu. Oh baru tahun 2000. 2017. Sebelum tahun 2000. Iya. Oke, berarti artinya masih awal-awal lah ya, masih tergolong baru gitu loh. Iya. Tapi kemudian lagu yang tadi dipermasalahkan dibawakan oleh Lesti itu kan diupload dan diviralkan tuh 2018. Berarti sudah pakai nama Enggak, Yoni. yang itu tahun Yang kemudian 97 apa ya, mulai Iis Dahlia ya. lagu itu. Nah, gitu. ketika Iis Dahlia belum pakai nama Yoni Dores. Yoni D doang. Oh. Gitu. Yoni D doang. Nggak pakai Dores ya? Iya. Masih dirahasiakan Dores ya? Oke. Tapi ketika itu sudah dinyanyikan oleh Lesti, sudah dengan nama Yoni Dores kan? Sudah. Oh. Kalau tadi Karena nama inisial satu lagi siapa bang? Banyak, saya ada 6. Ngeri sekali. Iya. Saya dari dulu selalu nggak mau lah ya ketemu Kenapa, semua Bang? nama ini, nggak mau saya. Kenapa, Dari Bang? dulu. Saya takut nggak bisa makan di warteg. Kalau Kan, saya kan yang penting kan abang kemarin kan juga nggak pernah muncul, orang nggak Iya. pernah tahu kalau hanya dengan nama, apalah arti sebuah nama katanya. Kenapa bisa punya 6 nama inisial padahal menjadi satu orang untuk menciptakan sejumlah lagu yang populer? Jadi 6 juga itu dari singkatan nama saya sendiri. Oke. Jadi yang pertama saya Riosa. Artinya Pakai ada itu, kalau itu rahasia. kayaknya Ada Yonmul, ada Yondor, ada eh, gitu. Lahir baru pakai. lagu pertama abang yang diciptakan berarti dengan nama Riosa itu. Iya. Berarti lagunya kayaknya penuh makna nih. Jangan lagunya apa bang? 7 pertama. Nah 7 Purnama, coba nanti dicari-cari 7 Purnama itu ada siapa di balik 7 Purnama bang? Bang, tapi dengan mengganti nama itu, apakah itu tidak membuat menjadi rancu untuk sejumlah penyanyi yang kalau tadi abang bilang penyanyinya nggak kenal saya gitu loh. Tapi ya itu kan sangat mungkin terjadi ketika penciptanya pun menggunakan sejumlah nama atau sejumlah inisial dengan notabene bahwa penciptanya juga nggak muncul ke permukaan gitu loh. Itu bukannya justru menjadi lebih riskan ya bang ya ketika itu? Jadi patokan saya kan ada lagu itu, nama awal yang pertama sekali dipopulerkan, kayak nama siapa, dengan bukti label pertama keluar. Oke. Ya kan? Zaman dulu kan ada kaset, label kaset. Itu kan selalu ditulis Ada semua nama. Iya. Itu aja jadi patokannya. Kan nggak Hmm. pasti sulit-sulit. Ada yang bilang wah susah katanya nyari penciptanya. Nah, kenapa susah? Pencipta kan ada organisasinya. Ya, ada Papri. Bisa ke LMKN nanya. Ya kan? Masa LMKN nggak tahu duitnya aja bisa terima? Gitu kan? Nggak masuk akal kalau misal omongan-omongan begitu maksudnya. Oke, kalau sekedar tahu kemudian dicari mungkin gampang. Tapi ada ini nggak bang, kelemahan secara hukum atas hitam di atas putih? Saya terdaftar semua namanya. Oh, gitu. oke. Ya di publishing juga ada semua. Oh, berarti nama. dipastikan nggak cuma di kaset Iya. atau di itunya aja ya? Jadi setiap lagu ini ciptaan apa? Ada. Semua artis kalau baru masuk rekaman bilang jangan sekarang iya aja, nanti udah top lupa. Wah, aku nggak gitu, selalu jawabnya semua penyanyi begitu. Tapi setelah jadi emang nyata lupa semua juga. Iya, semua juga begitu. Semuanya kalau awal semua enggak lah, aku nggak gitu mas, aku nggak gitu bang. Iya sekarang nggak begitu. Besok nggak tahu. Iya. Tapi begitu. Tapi begitu ya, itu yang terjadi lagi gitu. Bang Yoni sendiri kalau sebenarnya nih ya hubungan dengan penyanyi di luar konteks kayak tadi kalau sama Bunda Inul atau sama Iis Dahlia itu ada perjanjian hitam di atas putih yang jelas kan yang akhirnya mengikat dan membuat hubungan baik.
Terus terang kalau sama Inul dari hati ke hati aja. Ah, serius Bang? Serius. Boleh tanya Inul. Oh, kan lagunya juga kemudian populer Bang, yang Buaya Buntung itu. Itulah namanya perlu pencipta sama artis itu tempelin gitu hatinya, jangan terlalu ini. Saya nggak terlalu sama uang nggak terlalu ya kalau. Jadi bohong kalau misalnya wah kendama ini pasti bisa populer. Bohong. Semua gimana lagunya kalau lagunya ini. Lagu udah bagus aja belum tentu. Kita yang bikin 99% ini pasti meledak. Iya pasti meledak. 1% dipegang Allah. Kalau lu nggak minta nggak bakal dikasih. Ya kan? Tapi kalau udah dibuka, siapa yang mau ngalangin juga nggak bisa, tetap aja. Seperti Lesti sekarang, saya maling nggak bisa. Itu udah Allah, udah tentuan Allah tuh. Yang bikin misalnya dia jatuh ya dia sendiri nanti, bukan orang lain. Gitu. Oke. Bang, kenapa bisa ada kayak tadi dari hati ke hati sebegitu percayanya? Atau dengan artis lain kenapa itu tidak terjadi? Atau kapan Abang merasa butuh hitam di atas putih dengan penyanyi? Kapan Abang merasa tidak butuh? Enggak, tadi kan bicara masalah dengan Inul, ya kan? Jadi sama Inul ini ada perjalanan yang saya, gitu. Ada perjalanan jadi begini. Awalnya Inul nih dikontrak sama Blackboard. Tahun 96, ya kontrak 96. Rekaman udah. Dulu rencananya keluarinnya lagu Imam S. Harifin, lagunya. Udah. Inul udah dari Jember, Jakarta, udah dengan tujuan aku mau punya album nih, gitu kan. Itu udah sampai Jakarta, Pak Iwannya berubah pikirannya, nggak jadi itu lagu, nggak jadi dikeluarin. Gitu, pulanglah pasti saya cariin lagu tar. Aku izin Mas, mulai kan. Ya udah apa-apa masih nunda aja. Dah. Pada tahun 2000 tahun 2000 Blackboard ada meledak lagu satu, Mbah Dukun. Iya. Ya kan? Mbah Dukun. Alam yang nyanyi, ya. Betul. Bilang sama bos, Pak Iwan, saya izin lagunya dong, saya bikin. Mau dibikin apa? Tarling lah. Saya bikin tarling, udah saya bikin musiknya. Begitu udah jadi, kasih. Yon, ini lagu mahal, lu cari penyanyinya yang agak top deh. Wah siapa tarling ya, saya juga baru nih bikin tarling. Dia malam-malam datang sendiri, tak ke kamar. Apa Mas? Mau lagu, mau nyanyi nggak? Iya. Apa lagu? Mbah Dukun. Iya kan? Tapi tarling. Wah, aku mana bisa? Bisa antara gua ini. Gitu loh. Iya. Ya wes. Udah. Lucu lah perjalanan Inul dah. Jadi memang saya, aduh gimana ya, udah Inul juga udah nganggapnya kayak ke bapaknya. Iya, jadi kayak keluarga. Iya. Jadi kayak keluarga. Itu yang kemudian Abang bilang kepercayaan dari hati kayak gitu. Mungkin ini penting ya buat sejumlah penyanyi lain bagaimana mendekatkan hati dengan pencipta siapapun itu gitu loh, supaya nggak kacang lupa kulitnya ya. Semua kan dengan mengenal dulu ya. Jangan tak kenal cuma, maka tak sayang. iya, Betul. Jadi cuma prasangka waduh ya. Saya orang Islam nggak boleh begitu. Jadi sejauh ini Abang Yoni hanya pengen minimal soan dulu, yuk ketemu kenalan gitu loh. Sudah mengenal lagunya masa nggak kenal sama orangnya kayak gitu. Bang Yoni, kalau boleh nih misalnya Lestinya nonton podcast ini, mungkin Abang mau nyampaikan sesuatu sama Lesti karena kemarin 3 kali ke rumahnya nggak ketemu. Barangkali kalau di sini disampaikan Lestinya nonton ada respon, boleh Bang ke kamera yang itu? Iya, buat Lesti coba pesan aja Mas Yoni. Kang Yoni kan orang Sunda, Lesti sama orang Sunda gitu. Tolong menghargailah, kasihan pencipta nih. Bukan Kang Yoni ya, pencipta yang lain juga kasihan maksudnya kalau Lesti kapan-kapan nyanyi lagu
tolonglah perhatiin, minimal namanya tulis, minimal gitu. Kalau masalah mekanikalnya kan bisa urusan belakang gitu. Oke, saya oke aja, belum duit, belum pakai duit. Itu Saya udah oke berarti udah setuju. Ya, jalan. Gitu. Nah, saya tuh sama Les maunya begitu kemarin tuh, makanya saya datang. Saya nggak pernah turun gunung tanyain Nun, nggak pernah saya datang. Iya, dan nggak pernah juga muncul di layar TV tiba-tiba muncul. Ini saya datang sampai saya cariin sampai satpam susah nyebutin rumahnya di mana. Yang ketiga aja baru. Itu ada apa Mas? Ya cuma kan saya ngomong aja, udah cuma dipager aja terus ditanu. Kasih air comberan kayak buat minum kayak gimana? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan momen ini jadi momen penting nih. Lesti mudah-mudahan nonton. Yuk ketemu sama Bang Yoni, sowan kenalan, udah kenal lagunya seperti tadi saya bilang, harus kenal lah sama penciptanya gitu. Terakhir pertanyaan saya Bang Yoni. Ini kan dengan masuknya laporan ada ancaman buat Lesti. Entah sanksi pidana atau yang lainnya. Masih mungkin nggak cabut laporan kemudian berdamai? Semuanya terserah dari Lesti. Saya nggak ada niatan apapun tadinya, gitu kan? Saya cuma pengen soal aja, pengen tahu Lesti, penjelasan Lesti seperti apa gitu bisa. Oke, berarti dan Lesti udah sering sekali kan bawain lagu itu, maksudnya nggak ada lah niatan macam-macam buat nggak. Oke, berarti ini tinggal menunggu respon dari Lesti. Mudah-mudahan endingnya baik ya Bang ya, supaya bisa terus berkarya dan tidak melupakan penulisnya. Berbedanya mungkin sekarang kalau urusannya kan sudah hukum, udah ada undang-undangnya. Saya udah ada lawyer, betul. Udah menyangkut orang banyak gitu kan, mungkin ya ngerti lah gimana. Saya sih. Oke, Bang Yoni Dores, thank you. Makasih. Sama-sama, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat semua penyanyi, apalagi yang mau datang baru, bahwa menyanyikan lagu, mengenal lagu, apalagi kalau lagunya katanya gua banget, ya tolonglah kenal sama penciptanya. Bang Yoni Dores, terima kasih. Salam buat teman-teman cipta lagu semua. Mudah-mudahan ini yang memberi yang terbaik buat semuanya. Thank you. Assalamualaikum.